Dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan. Terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia.
Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita sekolah selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di acara Mosaik Budaya. Dan kali ini kita akan bersama dengan Ibu Siti Tasnia SS SPD MPD. Beliau adalah guru bahasa dan sastra Indonesia dari SMA Negeri 4 Bantaeng. Kita akan membahas tentang aporia siswa sekolah menengah atas Kabupaten Bantaeng dalam menggunakan Famali. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan beliau di link Zoom kita ini. Kita sapa dulu beliau. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Suara saya kedengaran? Ya, terdengar jelas Bu Tasnia. Saya panggilnya Ibu Siti atau Ibu Tasnia nih Bu? Sembarang. Sembarang. Iya. Oke, mungkin ini pertama kalinya saya berjumpa dengan Ibu Siti Tasnia di obrolan Mosaik Budaya. Nah, mungkin bisa sedikit memberikan gambaran nih tentang aporia itu seperti apa sih? Silakan, mungkin ada sedikit pengantar ini Bu, silakan. Baik, terima kasih. Aporia itu sebenarnya konsep yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yang dia berarti jalan buntu atau kesulitan. Kemudian dalam konteks filsafat, aporia sebenarnya merujuk pada kata membingungkan atau tidak ada jalan keluar lagi. Ya. Tapi Ibu, sebelum kita lanjut mungkin bisa open kamera ya, karena ini kita live juga di media sosial supaya terlihat gambarnya. Soalnya berada di tempat yang agak ini. Oh, ribut. berarti kita pakai foto aja ya? Iya. Oke. Iya. Baik, silakan Bu, lanjut, silakan. Iya, aporia itu biasanya dia dari konteks Yunani, itu berasal dari konteks Yunani bahwa dia jalan buntu. Kemudian kalau dari segi filsafat itu menggambarkan dia adalah keraguan. Ragunya itu bisa ragu-ragu pura-pura, bisa juga dia ragu yang nyata. Jadi kenapa dia harus beraporia?
Kenapa dia harus ragu? Sementara keraguan ini sebenarnya dia punya jawaban. Sebentar kita akan kupas itu tentang ketika dia ragu pada pamali. Iya. Nah, kemudian pemali itu sendiri kan mungkin ada penjelasannya juga, Bu, karena mungkin anak generasi saat sekarang ini itu mungkin hanya sekedar dengar pemali itu pantangan, tetapi sebenarnya ada beberapa jenis sih sebenarnya pemali itu. Silakan, Bu Siti. Ya. Kalau pamali beberapa jenisnya itu memang dalam suku Bugis Makassar, pamali kan terbagi atas pamali untuk suku Bugis dan Makassar untuk pamali. Nah, pamali itu sendiri adalah pantangan atau hal yang ketika dilanggar itu bisa berakibat fatal. Nah, sekarang yang terjadi di kalangan siswa ketika pamali dilontarkan atau mereka mendengar pamali, mereka ragu, mereka euforia. Kok bisa ya? Saya tidak boleh duduk di depan pintu, nanti jodoh saya jauh. Gimana kaitannya gitu? Iya. Itu yang kita bongkar sebentar. Nah, kalau dilihat ada dua tadi ini, aporia dengan pemali. Kira-kira apa nih keterkaitannya antara aporia dengan pemali itu sendiri, Bu? Ya. Keterkaitannya itu adalah kita mencoba membongkar tentang teks pamali. Kenapa siswa itu merasa ragu? Kenapa dia harus dibatasi untuk hal-hal yang menurut mereka untuk era sekarang itu tidak masuk akal lagi. Kenapa mereka dilarang bicara saat makan? Kenapa mereka dilarang duduk di dekat pintu? Nah, ini kita yang mau bongkar, apakah pamali itu sudah tidak boleh lagi berlaku? Atau ternyata pamali ini mengandung norma kesopanan yang bisa saja ternyata pamali masih sangat diperlukan. Iya, betul. Nah, ini memang untuk saat sekarang ini memang menurut Ibu sendiri ini bagaimana? Apakah masih perlu dipertahankan ini pamali atau mungkin gaya mendidik anak-anak sekarang ini tidak pas lagi kalau dengan menggunakan pamali itu sendiri dalam hal pembentukan karakternya? Ya, konteks pamali sebenarnya itu berdasarkan sendiri hal-hal yang merujuk norma. Kalau saya pribadi setelah melihat, meneliti dan mengalami di lapangan sendiri, pamali ini masih sangat dibutuhkan. Contoh kecil ya saya berikan. Contoh kecil. Kalau bahasa Makassarnya mengatakan Teako caritai pendengan reko nanti cerita kodi kotawa. Jangan cerita pada saat makan karena bisa saja menimbulkan gosip untuk orang lain. Nah, anak-anak bertanya, kok bisa ya? Saya cuma cerita pada saat makan, kok bisa jadi bahan gosip sama orang lain? Nah, disitulah aporia. Kenapa anak-anak ragu? Nah, jawabannya adalah ternyata ketika kita makan sambil bercerita itu kemungkinan tersedak luar biasa bisa ya, kemungkinan tersedak bisa dan ada rongga dari segi medis itu ada rongga di bagian tenggorokan yang namanya epiglotis itu harus menutup sempurna ketika makan. Nah, pada saat berbicara otomatis menutup dan itu bisa terhambur makanan. Nah, orang akan melihatnya ini sebagai sesuatu yang menjijikkan. Nah, ketika jijik kan dia menjadi bahan cerita untuk orang lain. Itu kajiannya. Jadi memang itu kaitannya ya antara kalau misalnya dilogikakan ke anak-anak bahwa kenapa kalau makan sambil bicara itu bisa menjadi bahan pembicaraan juga bagi orang lain ya. Ternyata itu ya dari sisi kesehatannya. Nah, kalau misalnya nilai moral atau pendidikan yang diajarkan dari pamali itu sendiri apa nih? Kan tadi dari sisi kesehatannya itu tadi ada takutnya keselet atau apalah ya. Kalau dari sisi pendidikan karakternya ini Bu apa nih kira-kira? Iya, pendidikan karakter yang ditanamkan dari pamali ini adalah mengajak untuk anak-anak itu tidak melanggar aturan yang bisa melanggar norma kesopanan. Ketika orang lain melihat anak-anak ini tidak sopan dengan makan sambil cerita, makanannya kemana-kemana, itu bisa menimbulkan hal-hal yang membuat orang lain berpikir, oh anak-anak ini tidak dididik ya di rumahnya, oh anak-anak ini tidak diberi pengetahuan ya tentang kesopanan di sekolahnya. Jadi imbasnya bukan cuma di lingkungan keluarga, bisa berimbas ke sekolah, bahkan bisa berimbas ke pemerintahan. Oh, pemerintah di kabupaten ini, di provinsi ini tidak pernah memberikan pengajaran kepada anak-anaknya bahwa ketika mereka makan, mereka harus tenang, mengunyah dengan ini. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana, tapi bisa merusak ketahanan segalanya. Iya. Jadi dari sisi kesehatannya dan pendidikannya juga tadi dapat ya. Nah, kalau melihat sekarang ini perkembangan pamali ini Bu, kalau untuk anak-anak sendiri ini, kalau misalnya kita mau kembali memberikan pengenalan ya, istilahnya memberikan edukasi ke anak-anak melalui pamali ini, kira-kira
gimana caranya memasukinnya itu? Karena kan anak-anak era zaman sekarang ini kan tentu berbeda sekali dengan anak-anak dulu ya. Kalau mau dikasih family itu tadi ada semacam aporianya. Artinya yang tidak masuk di akal gitu ya, tidak ada kaitannya itu biasanya. Iya. Oh, betul sekali. Menarik sekali nih pertanyaannya. Iya. Saya analogikan begini. Biasanya kan kalau dalam kelas atau di rumah, Iya. anak itu entah usianya berapa, entah usianya SD, SMP, SMA, Iya. atau bahkan mahasiswa, ketika dia bertopang dagu ya, bertopang dagu, mengangkat tangan di bagian dagu, kadang orang tua secara spontan itu langsung mengatakan, atau guru kadang langsung spontan mengatakan, oh jangan bertopang dagu, nanti sial meninggal. nasibnya. Iya. Itu kan masih, Iya. ternyata ketika itu dibongkar, pamali jangan bertopang dagu itu adalah konsep ketika seharian kita beraktivitas, memegang uang apa dan segala macam, ternyata itu banyak kuman yang sudah melengket di tangan, dan ketika menyentuh bagian wajah, itu bisa menimbulkan kumannya bisa berpindah dan Penyebaran menimbulkan penyebaran virus. akhirnya wajah bisa jelek, mungkin wajah bisa jerawatan. Iya. Akhirnya nasib kedepannya itu menjadi sial atau begitu. Nah, ketika ini dikaitkan apakah dalam konteks sehari-hari bagaimana memasukkan pamali? Sebenarnya pamali itu tidak perlu langsung dimasukkan karena biasanya spontan ya. Iya. Biasanya spontan. Orang tua biasanya melihat anaknya bernyanyi di dapur, jangan menyanyi pada saat di dapur, nanti dapat jodoh orang tua. Tuh. Iya. Atau jangan duduk di bantal, nanti bisulan. Gitu. Iya. Ini sepertinya spontan saja. Spontan ya. Spontan saja. Nanti Iya, anak-anak tapi- sendiri yang bertanya, oh kenapa kok bisa begitu ya? Baru kita jelaskan ya. Iya. Iya. Tapi iya, yang susah sebenarnya adalah memberikan pemahaman alasan tidak bolehnya itu loh. Ya. Kenapa tidak boleh? Kan anak-anak sekarang dia kan bertanya, kenapa saya tidak boleh duduk di bantal? Katanya bisulan. Terus apa penjelasan ilmiahnya? Apa penjelasannya mengapa mereka dilarang duduk di bantal? Nah, sehingga banyak orang mengatakan bahwa wah pamali sekarang nggak cocok lagi di lingkungan yang sekarang, karena anak-anak orangnya sudah era bagaimana. Yang kurang sebenarnya itu penjelasan kenapa dilarang. Nah itu dia, makanya memang mungkin kalau orang-orang dulu ya, ketika dikatakan sama orang tua begini, jangan misalnya bertolak dagu nanti kena sial, itu anak-anak dulu itu langsung percaya karena memang istilahnya sungkan dengan orang tua, atau istilahnya memang pokoknya nurut gitu, samina wa ta'na sama orang tua. Nah sekarang mungkin eranya apalagi sudah ada gadget, mungkin ya anak-anak lebih perkembangannya itu lebih kritis gitu, apa maksudnya. Jadi mungkin ini orang tua juga harus memperbanyak referensi lah ya terkait dengan family itu. Jangan sampai anak tanya balik, kok bisa Bu begini? Nah itu dia yang bisa. Nah itu dia, harus memperbanyak atau memperkaya referensi terkait penjelasan secara logisnya gitu ya. Kalau boleh tahu ini Bu, kira-kira efektifnya family ini untuk mengedukasi anak-anak itu di umur-umur berapa sih? Karena kan kita dulu itu zaman-zaman masih anak-anak, entah apakah itu umur masih balita atau sudah memang diajari dengan family itu sendiri. Sering kita dengar di telinga kita. Tapi kalau sekarang nih untuk merubah pola karakter anak-anak ini, kira-kira diedukasi di umur-umur berapa itu dengan menggunakan family ini? Iya, sebenarnya sambil pelan-pelan saja ya, di anak usia dini, di pendidikan anak usia dini sebenarnya pamali ini bisa diterapkan, tapi konteksnya yang tidak langsung, jangan duduk di pintu nanti jauh jodohnya, wah itu belum masuk untuk kategori PAUD ya. Jadi bisa diajari, jangan duduk di pintu nanti menghalangi orang. Nah konsep pamali dialihkan menjadi edukasi pendidikan. Kan ada istilahnya pamali yang kemarin waktu kita masih kecil-kecil, kalau kamu duduk di pintu nanti tidak dapat jodoh. Itu bisa digeser sedikit. Jangan duduk di pintu menghalangi orang gitu. Iya. Jadi lebih keterbukaan informasi lah ya. Artinya bukan kata-kata yang masih ambigu. Kalau dijelaskan ke anak, jangan duduk di pintu nanti menghalangi orang, itu langsung to the point. Kalau orang-orang dulu memang istilahnya memang halus caranya menegur itu, karena dulu itu kan orang tua itu tidak silansungan istilahnya. Kalau sekarang memang harus zamannya silansungan Mi. Oke, Bu, sebentar kita lanjut lagi, kita kasih dulu satu persembahan lagu berikut ini. Baik.
Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku. Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan. Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar. Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully. Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan. Iya Sintan. Intan, sini kau duduk sini. Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja. Nggak usah gabung-gabung sama kita di gitu sini. loh Kontan, sana kita duduk. Ya udahlah. Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah. Masih belum punya. Kok bisa? Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanyalah sama Tuhan. Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di Mosaik Budaya, masih bicara tentang apropriasi siswa mengenai pemali ya. Dan kita masih bersama Ibu Siti Tasnia. Ya, Bu Siti, berkaitan dengan tadi pemali ini, kayaknya tadi beberapa contoh yang dijelaskan tadi ini lebih pada pemali jenis bentuk perbuatan ya. Nah, kalau dari sisi ucapan mungkin ada juga jenis pemali seperti itu, Kak, Bu Siti. Iya, dari segi ucapan itu lebih kepada nada ya, kepada nada tegas tidaknya ketika seseorang mengucapkan kata pamali itu sendiri. Misalnya dia mengatakan, jangan duduk di bantal, dengan suara yang khas Makassar yang tinggi menggoda begitu. Maka nada ini disampaikan sebenarnya sebagai aturan yang ketika kamu langgar berarti yang kamu langgar bukan cuma aturan pada bahasa pamali, tapi perkataan orang tua. Jadi orang tua akan merasa, ini anak saya semakin diajari kok semakin seperti ini ya. Mereka kurang menyadari bahwa ternyata usia anak-anak pada era sekarang itu sudah mengalami aforia yang tidak sama dengan kita pada zaman kita dulu. Ditegur 1 kali sudah oke, sudah bisa nurut. Nah sekarang mereka harus diberikan penjelasan pelan-pelan. Kenapa kamu tidak boleh duduk di bantal? Karena ketika aktivitas seharian itu seperti yang saya katakan tadi, sama dengan bertopang dagu. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa spray itu ketika tidak diganti dalam 1 minggu, itu bahayanya sama dengan kolam renang yang tidak pernah dicuci dalam 1 minggu. Bakteri kumannya. Luar biasa ternyata. Luar biasa ya. Oke, tapi kalau dulu saya ingat dulu juga ada semacam kata-kata yang tahu yang dilarang kita ucapkan, misalnya tentang buaya atau apalah yang tidak boleh disebut namanya. Itu apakah juga maksud pemali itu yang disebutkan orang-orang dulu itu? Misalnya ada istilah memang yang untuk hewan-hewan tertentu yang tidak bisa diucapkan langsung gitu. Iya, ada istilahnya, pernah saya baca tentang istilah balau. Iya, balau punatana. Balau. Kita dilarang menggunakan kata-kata itu karena ditakutkan hama binatang itu akan merusak tanaman kita. Nah, ternyata kata-kata itu dilontarkan oleh orang tua. Memang konsepnya sebenarnya untuk menakut-nakuti. Tapi kan orang dulu, anak-anak pada zaman dahulu ketika mendengar hal-hal yang menurutnya aneh, itu sudah timbul rasa takut, jadi gampang ditakuti. Oh iya. Kalau sekarang itu lewat-lewat depan kita, tidak dipanggil juga datang. Karena dulu itu saya ingat waktu kecil ya, kalau pas lagi pinggir sungai, kita mau bilang namanya ini tarisalo kan, kalau orang Bugis bilang buaya itu ya. Itu tidak boleh bilang tarisalo, harus bilang punawai, berarti
yang punya air gitu. Sama dengan tadi itu tikus ya, balau. Nah, nggak boleh disebut balau, tapi punna tanah artinya pemilik tanah. Wah, ini begitu luar biasanya orang-orang dulu sampai hewan pun juga dihaluskan untuk diucapkan kata namanya. Bahkan orang-orang dulu itu pantang sekali kita menyebut nama orang tua itu sendiri, tapi misalnya menyebut nama si anak ini kemudian diikutkan, oh misalnya anaknya si ini. Nah, itu biasa kalau orang-orang dulu itu kan ketika anak langsung sebut namanya, ini misalnya si bapak ini, misalnya ini si Budi, padahal anaknya ini ada nanya misalnya Ruslan, berarti harus manggilnya bapaknya Ruslan, tidak boleh bilang isi Pak Budi. Nah, itu pantangannya biasa begitu. Luar biasa ya orang-orang dulu. Nah, kalau melihat ini perkembangan Pemali ini, Bu, sekarang di era sekarang ini kan kalau secara jejak digital ini mungkin sangat terbatas ya. Kalau kita lihat referensinya, tapi ini khawatirnya kalau misalnya tidak ada semacam upaya untuk mendigitalisasi ini akan hilang. Bahkan ini akan hilang, ini ditakutkan nanti akan hilang, dan anak-anak mungkin 10 tahun ke depan itu tidak kenal lagi yang namanya Pemali ini. Apa yang dari guru sendiri, misalnya Ibu Siti Tasmia, dari sisi akademisinya itu bagaimana untuk melestarikan ini supaya nggak hilang? Iya, pamali sebenarnya jangankan pamali ya, bahasa Makassar saja itu kalau bahasa Bugis masih mending, masih dipakai di kalangan anak-anak di kuliah masih pakai, tapi bahasa Makassar sendiri itu terancam punahnya itu sudah ada bayangannya, sudah nampak nyata ya. Apalagi pamali yang konsepnya itu memang dia tuturan lisan dari orang tua, leluhur, turun temurun, nenek-nenek. Nah, jangankan pamali yang akan bisa punah, bahasa Makassar sendiri tuh terancam sangat bisa punah ya. Nah, kalau saya melihatnya sebagai guru untuk pamali itu supaya tidak punah ya, karena ini kan selalu menjadi tuturan langsung. Saya pikir apalagi RRI ya, ini mungkin RRI bisa membuat sebuah konteks atau konteks pamali misalnya ya, konteks pamali yang disambungkan dengan yang kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Kemudian untuk di sekolah-sekolah tuturan langsung berupa pamali ini, kalau di sekolah saya sendiri itu belum lenyap sepenuhnya, masih sering sekali terdengar. Apalagi di lingkungan rumah masih sering. Tapi untuk menuju punah pasti ada kalau memang tidak pernah dipakai lagi. Jadi kalau mau dibuat masih ada ya, mungkin bisa tuturan-tuturan ini diadakan perekaman atau apa, kemudian dibuatkan film kah, dibuatkan komik digital kah. Ya, betul. Artinya lebih ke konten-konten kreator gitu ya, konten-konten di media sosial. Oke. Nah, kalau melihat dari sisi ininya, Bu, apakah memang Pemali ini ada peruntukannya misalnya untuk kalangan, untuk misalnya untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk misalnya ibu-ibu yang atau mungkin ada jenis-jenisnya begitu ya, Bu, tentang Pemali sendiri? Pamali biasanya kalau misalnya anak perempuan yang lebih sering itu, misalnya orang tua mengatakan, "Kayak kok kelongi punari palua kok, lupa kebuntin tua. Jangan menyanyi pada saat kamu masak, nanti kamu menikah dengan orang tua." Nah, anak-anak ini berpikir, oh ini pamali untuk siapa? Memangnya saya sudah punya calon pasangan yang tidak tua seperti yang ibu katakan. Nah, itu kan terjadi pemberontakan ya, pemberontakan batin seorang anak kepada orang tuanya yang masih memegang prinsip bahwa perkataan orang dulu ini masih bisa diterapkan ke anak-anak. Sebenarnya bisa kita jelaskan pelan-pelan. Anak, ketika kamu menyanyi dalam kondisi kamu di dapur dan sementara memasak, bisa saja air ludah itu terciprat ke makanan, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bisa saja itu kan bisa kita jelaskan pelan-pelan seperti itu. Jangan langsung mengatakan, penakelang gori palua atau tuan ubun tinggi. Anak-anak sekarang susah kalau mau nangkap itu. Kita jelaskannya pelan-pelan. Kalau kamu menyanyi, bisa saja makanan itu terciprat oleh air ludah yang pada saat Anda menyanyi, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bakterinya bisa berpindah. Lagi-lagi soal kesehatan sebenarnya. Jadi memang lebih mengarah pada sisi kesehatannya juga ya. Kemudian nilai apa namanya tadi,
pendidikan moral juga ya. Kalau menyanyi sambil memasak itu takutnya apa namanya gosong gitu atau apalah ya. Nah kemudian ini kalau khusus untuk orang-orang yang hamil biasanya itu juga banyak pantangannya nih Bu. Iya, Orang tantangannya kalau orang hamil itu banyak sekali. Jangan makan dengan piring besar, nanti anaknya lahirnya besar gitu. Sebenarnya kalau dibongkar di sini orang hamil dikatakan jangan makan dengan piring besar, nanti susah melahirkan. Sebenarnya orang hamil itu kan dalam kondisi tubuh yang tidak bebas bergerak ya, bebas bergerak. Nah, ketika dia mengambil wadah yang besar, itu dikhawatirkan akan terjatuh, tidak muat di tangannya, hingga terjatuh dan bisa mengakibatkan kejadian fatal, misalnya terinjak pecahan beling atau apa, atau terpleset karena airnya tumpah. Makanya dianjurkan pakai yang kecil supaya mudah dipegang. Tapi kan orang dulu membahasakannya, jangan pakai yang besar, nanti anakmu lahirnya besar. Akhirnya takut ambil yang besar, takutnya melahirkan anaknya gede. Nah gitu. Nah kalau memang dulu karakternya orang-orang tua dulu di ini kan menggunakan papasang ini memang mengedukasi tapi dengan cara menakut-nakuti gitu. Itu iya, jadi kan ada memang orang kaitkan dengan mitosnya itu. Mitos akan membuat kita seperti itu ya. Seperti itu ya. Kita kalau dulu disuruh dilarang apapun langsung masuk. Nah, sekarang bagaimana cara kita seorang orang tua atau guru mengedukasi anak-anak kita untuk memahami bahwa pamali yang kita lontarkan itu ada loh efeknya. Efeknya bukan hanya dari segi tata krama, dari segi kesopanan, tapi ternyata itu berimbas besar kepada pribadi yang melanggar pamali itu. Jadi tidak langsung saja dikatakan, kalau duduk kok dibantal itu sulan. Nah, ternyata kalau tidak duduk di bantal, memang belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa duduk di bantal itu duduk di bantal bisa menyebabkan bisulan. Duduk di bantal menyebabkan bisul. Tetapi duduk di bantal yang spraynya kotor, bantalnya kotor, itu bisa menimbulkan penyakit. Ada tetapinya. Iya, ada tetapinya. Dan mungkin kalau dibedah lagi dari secara etikanya bahwa mungkin tadi itu ya supaya tidak gampang meletus bantalnya. Tapi ada hal yang paling menarik di situ bahwa mengajarkan kepada anak untuk memposisikan sesuatu pada tempatnya. Karena bantal ini kan tempatnya untuk kepala. Betul. Dan itu juga sering dipakai pada saat acara mapaci itu. Bantal itu kan diposisikan sebagai pengalas ya. Artinya begitu tempat mulianya itu bantal itu sampai orang tua dulu menjadikan pemali itu supaya untuk tidak diduduki. Nah, kalau sebenarnya kita mau menghindari pamali, kalau kita orang Makassar, Bugis Makassar mau menghindari pamali, berarti banyak hal yang akan kita tinggalkan. Seperti yang Bapak tadi katakan pada saat mapacing, tidak ada lagi. Kalau kita tidak pakai lagi istilah pamali, berarti bantal itu sudahlah kita ganti dengan meja misalnya, kita ganti dengan meja kecil misalnya. Tapi karena masyarakat kita masih masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi budaya, seharusnya hal-hal seperti ini ya tidak menjadi bahan pertanyaan lagi sebenarnya. Tapi kembali lagi pasti ada yang aporia. Loh kok bisa? Kenapa tidak diganti dengan meja saja? Iya, betul. Nah, dari aporia inilah sebenarnya akan menimbulkan ada keinginan untuk menjawab, ada keinginan untuk memberi penjelasan. Kembali lagi kepada yang mau memberi penjelasan itu apakah masuk akal atau kata menambah keraguannya gitu. Itu dia ya. Jadi lebih ke penjelasan detailnya ya supaya anak gampang menerima secara logika atau akal pikiran sehat gitu. Kalau langsung dibilangin kayak dulu mungkin tidak diterima, pasti aforia begitu. Nah kalau sejauh ini Bu, selama pengalamannya di sekolah ini, ketika kalau boleh tahu nih Bu Siti, sebagai mata pelajaran apa nih diampu oleh Ibu Siti di sekolah ini? Saya bahasa Indonesia tingkat lanjut dan sastra Indonesia. Oh, nah terus memasukkan nilai-nilai FEMAL ini kalau misalnya mengajar itu gimana Bu? Iya.
saya memasukkan nilai pamali itu lebih kepada penilaian sikap ya, penilaian sikapnya anak-anak. Nah, ketika misalnya saya melarang sesuatu dan anak-anak itu masih melakukan, berarti upaya saya masih kurang memberitahukannya, masih kurang menginformasikannya. Kita kan selaku guru sekarang tidak bisa langsung menghukum anak-anak ketika apa yang kita berikan kemudian mereka tidak indahkan, tidak langsung, tidak otomatis guru harus menghukum. Tapi saya harus menganalisis dulu. Oh, cara saya menyampaikan ini udah nyambung tidak dengan hati mereka, atau saya yang kurang metodenya gitu. Guru sekarang harus pintar-pintar. Soalnya kalau cuma lihat dari konteks, anak-anak sekarang lebih pintar dari Google, kan ada Google-nya, ada teknologi halnya. Iya. Nah, sejauh ini responnya anak-anak ketika disampaikan pemali itu gimana, Bu? Iya, ada dua. Ketika saya menyampaikannya secara langsung, jangan duduk di pintu nanti jauh jodohmu. Itu mereka akan melihat saya sebagai guru monster ya. Ini guruku selalu ngatur-ngatur. Dari kemarin yang dia tahu itu cuma ngatur melulu. Nah, ketika saya menyampaikannya dengan bahasa seperti ini, nak jangan duduk di pintu, itu menghalangi orang lain. Ketika disampaikan seperti itu, anak-anak bisa mencerna bahwa oh ternyata maksud pamali guru saya yang kemarin melarang saya duduk di pintu itu nanti jauh jodohmu adalah bisa saja orang yang lewat dekat saya itu tersandung kakinya dan menceritakan keburukan kita ke orang lain. Oh ya nggak bisa diatur, dia datang melamar sama dia karena susah diatur. Dia kena dengan bahasa yang lebih langsung gitu. Tapi mungkin karena dulu orang-orang dulu itu kuat sugestinya terhadap pemali itu biasa terjadi betul ya. Kalau misalnya kita melarang pantangan itu. Iya. Dulu kita belum otak kita dulu sama-sama saya dulu itu kita belum terkontaminasi dengan hal-hal yang kita masih sangat patuh sekali. Orang tua itu bisa dikatakan kitab aturan kita ada di Goya. Nah, anak-anak sekarang ya kembali lagi kemampuan individu dalam keluarga itu dan satuan pendidikannya untuk membatasi gerak langkahnya, tapi dalam bahasa yang mampu mereka cerna langsung. Karena kalau sekadar ditakuti, maka ya itu tadi yang muncul adalah aporia. Aporia, betul. Jadi memang zamannya sekarang ini ya itu harus pelan-pelan menyampaikan dan harus dijelaskan secara ilmiah ya supaya tidak aporia. Padahal sebenarnya hakikat daripada pemali ini menarik sekali, luar biasa, pembentukan karakter, kemudian dari sisi kesehatan juga dapat, dan begitu banyaknya fungsi daripada pemali dulu itu ya. Nah, kalau fungsi sosial sekarang ini apakah masih relevan saat sekarang ini untuk pemali ini, Bu? Iya, sebenarnya sangat relevan sekali ketika pamali ini dibiasakan atau kemudian kembali dimunculkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal anak-anak atau siswa itu akan bertanya, kenapa saya harus dilarang seperti itu? Nah, ketika mereka bertanya, ada konsep jawaban yang jelas, itu bisa menjaga mereka dari etika dengan sekitarnya. Jadi dengan lingkungan sosialnya, mereka bisa beradaptasi secara person dan secara baik di lingkungannya itu berdasarkan aturan pamali yang sudah diajarkan. Oh, kalau saya misalnya ada orang tua yang bicara saya cokdot, ternyata seperti ini. Nah, ketika itu dibiasakan atau kembali lagi dimunculkan, itu efeknya sebenarnya luar biasa. Menjaga budaya ketimuran kita itu bahwa kita masih orang yang ramah terhadap budaya. Iya. Masya Allah. Ramah terhadap hal-hal. Iya. Jadi Ya. Baik, mungkin kita akan lanjut lagi nanti season ketiga, Bu ya. Kita hadirkan dulu kembali lagu tadi sudah Makassar, kali ini saya hadirkan dulu lagu Bugis.
pada sompek noto pada sompek ta pada mami nana Allah tasi Allah buat Pekeni pandan lolowe Pekeni pandan lolowe penoni pilih cindong Allah telong ngesalai telon nota sidupa mata tak kawin nawa-nawa Allah tasi beta cina Peko gani manguruk pergi engi Allah napa dari yang Tori yang kana maelo Tori yang kana maelo Tori paleba saman nari turu-turu Turu memening cinamu Turu memening cinamu Ritena esa tamu pa Allah lompengen rimajen Rima jepima bicara kuapi rima niti Allah pasti lolongan Si lolongan ngari mati jompo na patupuna Allah wirina tengana Bulu alaut na tempe Alauk na tempe Alaut na tempe Alauk na tempe Weh, cupu. Saya ada salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus. Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu 2 bukan 4. Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini. Makanya rawat mata itu baik-baik. Kau ini masih SMP sudah pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu. Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah. Bullying adalah pembunuh terbesar nomor 1 karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya masih bersama di Mosaik Budaya. Bu Siti, mungkin ada sekitar waktu kurang lebih 5 menit ini. Mungkin ada sedikit ingin disampaikan ini, Bu, terkait dengan aporia dan PEMAL itu sendiri. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Sebelum saya kasih closing statement-nya, saya ada pamali yang tadi sempat belum saya bahas tentang Teako lete-lete pundangan, reko biasa kurang-kurang ko bunting bahasa Makassarnya ya. Yeah. Yang artinya ketika kamu makan jangan berpindah-pindah tempat karena itu bisa membuat kamu menikah berkali-kali. Ini jaraknya antara logika, mitos, fakta ini jauh sekali. Yeah. Sampai
siswa akan mengatakan ini pamalinya ini hanya bahan bercanda saja ini. Masa kita makan berpindah-pindah juga menikahnya berkali-kali. Nah, ternyata ada penelitian yang menyebutkan bahwa peran perempuan, ini khusus anak perempuan ya, perangai perempuan itu yang dominan di keluarganya itu menjadi buruk ketika kebiasaan pola makannya yang kurang baik. Oh, iya. Ternyata pola kebiasaan berpindah-pindah makan itu membuat seorang anak perempuan ketika masuk di wilayah rumah tangga itu menjadi dominan. Dia dominan terhadap suaminya, terhadap anaknya, yang menimbulkan perspektif negatif, yang menimbulkan rentan perceraian. Ternyata ada kaitannya ketika hal ini sebenarnya menjadi pembelajaran untuk tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, pemerintah, juga untuk orang-orang yang mungkin yang bekerja di saya ini mungkin tidak nyambung pekerjaan saya, seperti Bapak Ruslan ini yang kerja di RRI. Sebenarnya edukasi tentang kebiasaan pamali itu adalah hal yang perlu dimunculkan kembali, perlu dihidupkan kembali. Karena pada pamali ternyata ada hal yang dijaga pada pribadi personal seseorang. Misalnya normanya dijaga, lisannya dijaga, gerak tubuhnya dijaga, gesturnya dijaga. Meskipun itu hanya tuturan yang sifatnya langsung. Nah, ketika ini kita semua menjaga, keluarga menjaga, guru menjaga, instansi menjaga, lembaga menjaga, pemerintah menjaga, maka Indonesia siap menjadi generasi hebat, generasi yang tetap berilmu, berpengetahuan, tetapi tidak meninggalkan akhlaknya. Jadi saya pikir pamali itu bukan sesuatu yang perlu kita buang. Pamali sebisanya kita pertahankan, kita jadikan sebagai warisan budaya kita. Itu saya. Baik, mungkin closing statement-nya Bu sekalian mengakhiri kebersamaan kita ya. Closing statement-nya, kemustahilan yang masuk akal itu lebih baik daripada kemungkinan yang tidak meyakinkan. Oke, terima kasih Bu atas kebersamaannya berkaitan dengan aporia siswa terkait dengan Pemali sendiri nih. Baik, terima kasih Bu Siti Tasmia, guru Bahasa dan Sastra ya Indonesia di SMA Negeri 4 Bantaeng. Atas waktunya di siang hari ini. Mungkin di jadwal-jadwal mengajarnya ini Bu, sisipkan waktu untuk berbagi di Pro 4 ini. Kami ucapkan terima kasih banyak ini Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja merenungkan mata